sekam yang bisa Sekam. dibakar. Oh, sekam itu apa sih, Bun? Sekam itu adalah kulit padi. Oh, kulit padi. Ini kulit padinya belum ini yang putih. Dan kelihatannya. Kemudian ada juga yang namanya kompos, sering dengar ya namanya Kompos, ya. oke. Teman-teman Ini mungkin kompos. sering dengar, tapi kompos itu dari apa ya, teman-teman? Ini sebenarnya dari Dari apa sampah sih? makanan. Oh, yang setelah bisa jadi begini. Kan bau jadinya, Bu. Enggak. Oh, enggak. Kalau kita tahu cara membuat kompos. Oh, berarti ada cara membuat kompos. Nanti kita belajar ya. Oh ya. Nah, ini teman-teman sekalian banyak sekali nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman yang banyak akarnya kuat. Karena di sini banyak sekali nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan. Selain itu ada juga ini nih. Jadi itu sumber makanannya, Bun ya? Betul. Ini ada yang tahu. Ini kayaknya teman-teman mungkin sering lihat tapi nggak berani pegang kayaknya. Ada bulat-bulat kecil, terus kebetulan ini udah nggak ada aromanya ya, Bun? Udah dingin ya. Apa ini, Bun? Apa ini? Kohe. Kohe itu apa ya? Kotoran hewan. Oh, kotoran hewan. Tapi ini adalah kotoran kambing. Kotoran yang kambing, bulat-bulat begini. Kalau sapi ada juga. Fungsinya sama seperti kompos tadi, cuman ini kompos adalah tanaman yang kemudian sampah-sampah yang diproses menjadi halus. Sementara ini makanan yang sudah tidak terproses di perut dan kemudian jadi kotoran. menjadi kotoran. Dan ini, itu bisa dimanfaatkan. Ini banyak sekali nutrisinya di dalam sini yang disukain sekali oleh tanaman. Jadi udah kayak melebur jadi tanah ya, Bun? Betul. Dan kayak nutrisi. Untuk menambah tanah tadi menjadi kaya, maka ini bisa dicampur. Ukurannya sih sebenarnya nggak ada ini ya, satu bisa dibagi. Tapi dirasa-rasa aja ini campur ini sedikit. Oh, jadi bahan-bahan yang tadi itu dicampur? Ya. Okay. Kalau misalnya mau menambah kaya ya, dicampur ini, kemudian dimasukkan tadi ke sini. Iya. Sini saja. Oke, jadi bahan-bahan itu dicampur, teman-teman. Ya, atau bisa dimasukkan sini. Macam-macam sekali pilihan-pilihan tempat ya. Sesuai sama tempat. Teman-teman pasti harus tahu dulu mau nanam apa sebelumnya. Oke, mau nanam apa ya? Karena jangan sampai nanam pohon di sini ya, terlalu kecil tempatnya ya. Nanam jadi, sayur kayaknya cukup nih. Tanaman itu harus disesuaikan sama rumah tanamannya ya. Kalau polybag kayak gini nanam pohon kan kurang besar. Mungkin kalau cuma bijinya bisa nanti harus dipindah. Harus dipindah lagi. Tapi kalau untuk sayur cukup, Bun? Oh, cukup, teman-teman. Berarti kita nggak ada alasan dong kalau kita punya lahan kecil tapi kita nggak bisa nanam. Nggak ada alasan. Berarti kita bisa menanam itu pakai media apa aja? Pakai ini bisa, pakai kaleng susu bisa, ini bisa. Pokoknya cari mangkok yang bocor juga bisa. Nah, kemudian setelah rumahnya atau rumah makannya udah jadi, ini tadi ya dia masukin sini semua, jadinya seperti ini. Oh, ini yang sudah dicampur. Ini kita basahin supaya dia lembab. Di lembab itu bisa disiram, bisa juga disemprot seperti ini. Jadi setelah dicampur disiram, Bun ya? Iya, siram gini. Bisa juga kemudian kalau punya penyiram pakai gini biar gaya. Disiram. Nah, setelah ini basah, kemudian kita memutuskan yang mana mau kita tanam. Oh, sekarang kita harus bibit apa nih yang teman-teman mau tanam ya? Betul. Nah, teman-teman mungkin sudah menyiapkan ya benih yang mau ditanam, bibit yang mau ditanam itu bibit apa? Bibit sama benih itu beda loh Pak. Oh, apa tuh bedanya? Saya taunya kan kalau bibit ya sama, Bun, kayak benih. Apa bedanya? Kalau benih itu berupa biji seperti ini. Jadi biji itu benih. Namanya benih. Biji itu benih gitu ya. Kemudian kalau bibit itu bibitnya tuh berupa gitu benihnya, benih ini benih. Oh, itu benih. Oh, ini benih. Benih itu biji. Kalau yang model begini bibit. Bibit. Nah, kalau benih itu bisa didapat dari sini nih ya. Ini bunga telang yang kemudian bisa dibuka. Oh, ini contoh ya, Bun? Ya, kalau mau datang aja ke Bibia gratis. Gratis. Ini bisa dibuka. Bunga telang, teman-teman. Bunganya kayak gini. Cantik, bisa jadi teh ya. Bisa jadi minuman ya, Bun? Bisa jadi minuman. Ini namanya benih. Benih. Biji. Banyak sekali, bisa kacang hijau, bisa kacang panjang, segala macam deh. Nah, sebelum ditanam sebaiknya dites dulu nih. Benihnya ada cara ngetesnya? Ada cara ngetes. Supaya apa, Bun, dites dulu? Supaya kita
memastikan tanaman benih yang kita tanam itu tumbuh. Oh. Karena benih itu karena yang lama ya atau sudah kering, ada yang nggak bisa tumbuh. Nah, jadi kualitas benihnya. Betul. Ngetesnya tuh cuma dimasukkan di dalam air, yang tenggelam tuh oke tuh. Yang tenggelam itu bijinya bagus, benihnya bagus. Ini kan ada yang ngambang nih, kalau yang ngambang buang aja. Oh, yang ngambang. Jadi begitu ya, sama benih-benih yang lain juga bisa dilakukan begitu. Menarik nih teman-teman. Betul. Jadi teman-teman punya bibit atau benih udah tahu ya mana benih, mana bibit ya. Kalau yang model udah tumbuh gini, ini bibit ya. Bibit. Bibit. Tanaman muda. Tanaman muda. Ini hasil udah disemai nih ceritanya ya. Udah disemai dari biji tadi dari ini biji. Disemai. Ini apa tadi Kak Satria? Ini bunga matahari. Jadi sebelum nanamnya ini 5 hari yang lalu ini direndam dulu. Oh. Benihnya sekitar 2 jam, habis ini ditaruh terus dilembabkan. Jadi 5 hari yang lalu itu bentuknya masih biji. Berupa biji. Masih biji nih. Kayak gini. Kemudian 5 hari setelahnya udah tumbuh. Namanya bibit. Namanya bibit. Bibit dan siap dipindahkan ke pot yang lebih besar. Oke. Nah, di sini Ibu juga menyediakan benih sayur. Kalau misalnya anak-anak mau menanam sayur. Ini tinggalkan ini biar kelihatan ya. Nah, benihnya itu kayak begini. Oke, kita biasanya benih sayurnya kecil-kecil. Benih sayur ya. Kecuali benih kangkung ya agak gede. Oke. Nah, ini seperti ini. Ini sayur apa, Bun? Ini semacam sawi-sawian. Oh, kita mau macam-macam sekali ya. Oh, sawi ya? Ini sawi. Ini juga harus direndam juga. Oh, direndam juga. Ada juga yang mengambang. Jadi hanya yang tenggelam nanti akan kita tanam. Oke. Nah, mari sekarang kita contohkan bagaimana menanamnya. Iya, boleh. Ini sudah tadi ya, sudah disiram, udah lembab. Ini cuman tinggal Oh, jadi sebelum kita kasih biji, kita lembabkan dulu tadi. Karena benih itu perlu kelembapan supaya dia masuk airnya ke dalam biji dan kemudian bertunas. Oh. Dia bertunas gitu kan. Jadi ini, lebih cepat bertunas. Ini tinggal dibolongin segini aja. Satu tekanan kayak gini. Dimasukkan. Begini. Nah, jadi dia tengahnya itu dilubangi ya teman-teman. Pakai jari aja nggak apa-apa. Pakai jempol boleh. Jadi nggak usah terlalu dalam ya. Kemudian dimasukkan benihnya tadi yang sudah ini. Nah, benih yang sudah direndam tadi kita masukin aja. Terus ditutup. Terus ditutup lagi. Sudah ditaruh di bawah yang agak mendung, nggak langsung kena matahari langsung. Oh, tidak di bawah matahari langsung. Iya, yang agak teduh. Agak teduh. Di bawah pohon bisa agak terlindung. Jangan lupa harus dicek apakah dia tetap lembab atau tidak dengan cara menyiram ini tadi. Oh, jadi habis ini disiram lagi Bun ya? Kalau nggak punya begini-begini bisa. Boleh langsung. Pakai gelas pengukur ibu di rumah dituang begini. Bisa pakai ini tadi bekas perendam disiram begini juga. Pokoknya nggak usah beli-beli. Yang ada di rumah aja. Kemudian dijaga kelembapannya. Biasanya 2 malam sudah mulai nongol. Oh, bijinya mulai jadi bibit kayak gini. Benihnya mulai tumbuh ya? Mulai tumbuh. Biasanya begitu dia tumbuh, bijinya tuh naik ke atas. Ngedorong ini ke atas. Jadi walaupun ditutup pakai tanah tadi dia bakal mendorong ke atas dan jadi tanaman tumbuh. Betul, seperti itu. Dan setelah itu dijaga saja, kalau sudah daunnya sudah seperti ini, udah bisa diajak main keluar. Oh, udah matahari. Dikenakan matahari. Kenapa coba dibawa keluar tuh? Kenapa tuh? Karena kalau enggak dia cuma panjang aja, karena tanaman itu suka mencari matahari. Kalau dia sudah mulai agak besar, udah agak kuat, dia kayak kita juga pengen main keluar. Jadi kalau dia ditaruh di tempat yang sejuk terus, nggak kena matahari, dia cuma jadi panjang. Panjangnya itu dia mencari matahari ya sebenarnya. Nanti bisa dilihat dia mencari matahari. Gitu. Jadi nanti dipindahkan, nanti pelan-pelan dipindahkan. Nanti setelah itu dia akan bertumbuh karena matahari itu nanti membantu tanaman untuk bertambah besar dengan makanan yang sudah disediakan di dalam media ini tadi. Oke. Gitu. Jadi gampang kan? Gampang banget ya ternyata teman-teman proses menanam ini. Kalau kita lihat tadi pertama tanahnya itu bisa kita dapat dari pekarangan teman-teman atau sisa dari pot-pot bunga yang sudah tidak terpakai itu meskipun keras bisa diolah kembali dengan cara
digemburin dulu. Kasih air dulu ya. Dikasih air dulu, digemburin. Nah, kemudian untuk media tanamnya teman-teman bisa pakai kayak botol-botol bekas. Ya kayak ini tadi kaleng bekas tempat susu ya, kaleng susu itu bisa. Atau bekas-bekas timba ember yang tidak terpakai, teman-teman bisa gunakan untuk menanam ya, menanam seperti itu. Banyak sekali. Ini bekas gelas ya. Ini bekas gelas kalau juga ada ya. acara-acara tuh banyak gelas-gelas yang dipakai. Jangan lupa dibolongin. Oh iya betul. Ada yang harus teman-teman perhatikan ya. Ketika teman-teman memanfaatkan barang-barang seperti ini, jangan lupa untuk dilubangi, diberi lubang. Fungsinya Bun, dilubangi biar apa? Supaya airnya yang kita siramkan itu keluaran. Kalau dia menggenang, dia kayak kelelep gitu. Oke. Jadi kayak dia akarnya itu tenggelam. Tenggelam. Kalau dia tidak ada lubang-lubangnya. Betul. Apalagi kalau misalnya kita terlalu banyak menyiram. Oke. Menarik ya teman-teman. Kita harap teman-teman juga memahami apa yang sudah kita sampaikan tadi di depan sini. Dan teman-teman saya harap juga praktek ya di rumah ya. Seperti itu. Dan teman-teman bisa sering-sering mencoba ya setelah ini ya. Nggak cuma di kegiatan ini. Kita harap teman-teman juga bisa main-main ke Bibi Little Farm. Bisa main ke Bibi Little Farm. Atau juga silakan main-main ke sekolah alam kita, ke sekolah alam Sangatta. Seperti itu. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan buat teman-teman, karena kita mengingat waktu juga. Oh iya. Oh ada yang praktek. Ada yang praktek seperti ini. Nanam biji apa aja ini ya di sana ya? Mau diapakan ini lagi Pak Satria? Kira-kira mungkin ada. Teman-teman kayaknya lagi antusias ya, lagi sibuk juga dia. Ada yang bingung nanti bisa ditanyakan ya. Pakai bibit apa aja? Iya, teman-teman mungkin bisa ngerespon ya. Bisa respon lagi nanam apa, bisa sambil diceritain sambil berkegiatan menanam nih. Sini Kak Satria coba melihat nih, ada yang seru banget nih kayaknya. Nanam apa aja itu ya? Nanam apa aja itu ya? Boleh teman-teman kalau ada yang mau hasilnya bisa ditunjukin ya, bisa dikasih lihat nih. Oh ada yang pakai polybag Bun. Oh bisa pakai polybag. Nah Bun, kita tuh kan kadang ada tuh Bun yang langsung jual tanah itu udah dicampur sekam, udah dicampur itu bisa juga ya? Lebih bagus ya? Nah, kan beli ya Bun ya, jadi beli. Kok pakai jari? Kalau sudah mau nanamnya banyak beli. Mungkin nggak cukup. Kalau nggak cukup, kita aja. Nanam apa aja tuh? Oke, coba kita lihat Dava. Yang mana Dava? Kak Satria pengen lihat dong Dava lagi nanam apa ya? Boleh dikasih lihat Dava? Diceritain boleh? Nanam biji apa? Dava. Dapat satu. Nanam apa? Jagung. Dava. Pada nanam benih apa aja? Wih asik banget tuh. Oke teman-teman, kalau yang mau ceritain lagi proses nanam boleh di nyalain videonya ya, suaranya ya. Silakan teman-teman. Oke, sambil nunggu itu ibu juga ngisi juga Nah, oke.
Bunda Nurul juga mau lagi menanam lagi nih karena benihnya banyak banget benihnya. Kalau Kak Satria terima beres. Kak Satria jadi host hari ini ya. Masukin sini. Bunda Nurul mau karena punya bibit. Karena kan benih udah ya. Kita siapin medianya. Oke. Tekan-tekan. Biar agak padat. Lupa tadi ya ngasih tahu ini biar agak padat ya. Ya. Kita menanam bibit. Apa yang mau ditanam lagi, Bu? Ini ada bibit. Oh, ini namanya lidah buaya. Lidah buaya. Oke. Nah, Ini tinggal Bunda Nurul lagi coba nanam bibit lidah buaya. Lidah buaya ini bagus loh kalau ditanam di rumah. Wow. Jadi dia berkembang biaknya itu dari tunas ya, Bun? Iya. Jadi dia bertunas gitu. Jadi semakin banyak. Dan menanam lidah buaya di rumah ini banyak sekali keuntungan. Jadi kita harap sih teman-teman jadi suka ya dengan proses menanam ini. Jadi teman-teman tuh bisa ngoleksi apa aja di rumah. Jadi nggak perlu mikir tanahnya kan sempit. Atau bahkan sebenarnya kalau kita pakai polybag ini di atas kayu pun ya, di atas atap rumah bisa ya. Ataupun digantung, Bun. Betul. Bisa, semua itu bisa. Selama kita kreatif dan inovasinya. Kita berinovasi. Yang digantung sebenarnya ada juga contohnya di sana sih. Oke. Kak Satria masih penasaran nih sama apa yang dilakuin sama teman-teman di rumah. Ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang mau bertanya. Kak Satria lempar sekali lagi sebelum Zoom series kita untuk sesi hari ini kita tutup. Mengingat waktu ya. Seperti itu. Silakan yang mau bertanya langsung diaktifin suaranya, mute-nya, di-unmute. Coba. Siapa nih yang mau kita tanya nih? Nizam. Ada Nizam tidak? Nizam, halo Nizam. Nizam boleh dikasih lihat tanamannya? Boleh dinyalain? Nizam tanam apa Nizam? Kalau udah besar bisa buat masak. Nama apa nih? Nizam nanam apa? Kalau sudah besar bisa buat masak. Oh, bisa buat masak. Wow. Dia nanam sayur yang bisa buat masak, Bun. Dia pengen nanti kalau mana itu? Nggak perlu beli jadinya. Ya. Keren. Nah, Nizam ini salah satu contoh dia memanfaatkan bekas gelas bekas apa? Gelas bekas ya? Gelas bekas itu ya? Tempat minuman bekas ya. Nah, ini contoh nih teman kita Nizam dia manfaatkan gelas bekas ya. Oke, keren sekali. Bunda Nurul ketemu cacing kecil di sini. Oh, ada cacing kecil juga Bunda Nurul dapat. Ada cacing mana? Ada yang ketemu cacing nggak? Iya. Bisa mau ketemu Cacing nggak? Iya. Terus nggak ketemu. Iya, aku mau ketemu cacing. Ketemu dia, Bun. Dia Ketemu. cacing. Itu berarti tanahnya bagus banget tuh ada cacingnya. Udah ya, di bawah situ di bawah kayu. Aku Oke, baik teman-teman, waktu kita dibatasi dengan waktu ya teman-teman. Kita harap teman-teman terus melakukan proyek ini sampai nanti selesai. Dan Kak Satria bersama Bunda Nurul berharap teman-teman setelah ini mendokumentasikan dan kita bisa berbagi dokumentasi di grup ya.
di grup kita ya, grup WA yang sudah kita buat seperti itu, dan teman-teman tetap lanjutin proyeknya di rumah. Mungkin kalau ada yang nanti masih pengen banget ditanyain, boleh di grup atau ke Bunda Nurul langsung boleh, karena kita juga tergabung di grup ya. Seperti itu teman-teman. Dan Kak Satria menyampaikan juga untuk Zoom series selanjutnya kita masih berkaitan dengan kegiatan menanam tentunya. Besok nanti kita akan kasih apa-apa saja yang besok kita mau buat apa sih, kemudian peralatan apa saja yang harus teman-teman siapkan. Oke? Mungkin cukup sekian untuk hari ini. Kita berjumpa lagi besok di jam yang sudah kita sepakati. Oke? Baik teman-teman, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami berdua undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heboh kan? Nggak kelihatan soalnya mataku kok. Pakai kacamata nggak bisa jauh. Bye. Sampai bertemu besok ya teman-teman. Sampai ketemu besok. Ya. Ya, tapi aku main ayamnya sendirian. Kenapa? Dulu kakak Faira di foto dulu kakak Faira. Nanam apa ya itu ya? Aku mau makan tempe. Hah? Nanam kedelai? Mau bikin tempe? Oke. Oke. Alhamdulillah. Saya tuh tempe